Pada bulan Juli 2015 nanti, setiap perusahaan di Indonesia wajib untuk mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan. Namun sayangnya saat setiap perusahaan diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS, tidak demikian halnya dengan rumah sakit swasta yang masih diberikan kebebasan untuk menolak kerjasama dengan BPJS. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Sanggupkah BPJS menjamin bahwa pelayanan yang diberikan akan lebih baik dari pelayanan yang sebelumnya mereka terima dari penyelenggara asuransi swasta? Pertanyaan ini pun menjadi wajar, mengingat rasio perbandingan peserta dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh BPJS akan menjadi lebih besar. Lalu, akan seperti apakah pelaksanaannya dan akankah menjadi lebih baik? Sudah urusan uang itu sudah demikian sensitif. Meskipun bagi Anda peserta terutama yang mandiri kelihatannya kecil. 59.500 bagi kelas yang terbaik untuk preminya. Tetapi bayangkan Anda bayar setahun, kemudian kalau Anda alhamdulillah sehat terus, maka kan kita punya pertanyaan, oke lah kalau uang itu menjadi subsidi silang bagi yang sakit, tapi sebetulnya terkumpul berapa banyak dan Pak Marius ini mewakili kecerewetan publik sebetulnya Pak Ihsan. Betapa besar uang yang terkumpul dan digunakan untuk apa saja. Tapi yang belum terjawab dari tadi adalah dari PT Askes menuju BPJS itu berapa awalnya modal betul, awal? Mbak Tina. Jadi Pak Marius penasaran kalau nggak tahu uang dari jadi untuk aset BPJS itu Pak Marius itu ada sekitar 11T yang dari PT Askes menjadi aset BPJS. Dan kemudian ini juga neraca pembukaan, neraca penutupnya sudah diaudit dan itu kita pampangkan di web PT Askes, di web BPJS Kesehatan. Jadi nanti bisa dilihat di www.bpjs-kesehatan.go.id. Itu neraca pembuka dan penutup berapa uang Askes menjadi aset BPJS dengan rinci kelihatan di sana. Memang Pak Marius kalau belum dijawab uang belum clear sama beliau. Mengenai untuk pendapatan iuran tahun 2014 itu yang saya sampaikan tadi sebesar 40T. Dan pemanfaatan ini yang belum saya clearkan. Tadi rawat jalan tingkat lanjutan di Vaskes tingkat lanjutan tadi sekitar 22 juta lebih sudah memanfaatkan. Peserta. Okay. Kemudian yang rawat nginap dan tindakan itu sudah 4 juta lebih. Kalau itu angkanya saya hafal. Kenapa kita baru public expose yang dikritisi oleh Pak Marius, kita dapat WTP. Jadi sudah banyak yang terbantu, ada yang cuci darah, ada yang operasi jantung, ada yang thalassemia, ada yang mohon maaf, ada yang artis yang sampai menyatakan kalau tidak ada BPJS ini bagaimana mereka ini. Jadi tolong juga kita lihat banyak yang sudah terbantu dengan BPJS Kesehatan tadi. Saya tegaskan sekali lagi untuk di tingkat pertama itu 63 juta lebih sudah memakai selama tahun 2014. Baik. Di tingkat lanjutan rawat jalan 22 juta lebih, rawat nginap 4 juta lebih. Termasuk ada yang cuci darah, kanker, thalassemia dan penyakit-penyakit berat lainnya, itu sudah semuanya. Tadi pertanyaan Mbak Oki sudah dijawab bahwa harusnya obat tuh nggak boleh separuh. Betul, iya. Lalu berikutnya kalau ibu yang melahirkan normal, anaknya yang ada kondisi perlu perawatan, itu gimana? Ya itu yang kita sudah sampaikan dan sosialisasikan. Tapi saya paham kalau seandainya ada individu-individu yang belum terinformasikan secara jelas. Kita kalau bayinya ibunya itu adalah kelas 3, atau miskin, itu langsung mereka dapat langsung dirawat di kelas 3. Dapat langsung. Tapi kalau mereka itu tidak kelas 3, memang mereka ada masa tunggu. Yang itu yang kita sosialisasikan, daftarkanlah bayinya selama masih dalam kandungan tadi. Dan ini sering debatable. Jadi, yang dalam kandungan ini sering debatable. Udah didaftarkan? Kok dalam kandung sudah didaftarkan ya? Tapi itulah prinsip sedia payung sebelum hujan, sehingga pada saat betul mereka sudah otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oke, geleng-geleng kepala. Iya, tadi Pak Ihsan mengatakan bahwa itu debatable ya, seperti misalnya bayi dalam kandungan kemudian sudah diikutsertakan menjadi BPJS. Itu pun kan secara administrasi kependudukan kan juga perlu syarat-syarat kan. Kayak misalnya seseorang ikut peserta BPJS itu kan harus ada kartu keluarga. Dalam kartu keluarga itu siapa aja yang ikut. Nah, kalau bayi kan belum masuk. Bayinya kan belum masuk.
Akte kelahirannya juga belum ada. Itu yang pertama. Jadi agak sulit dan kami Komisi 9 saat itu menghendaki bahwa ketika seseorang ikut menjadi peserta BPJS itu tidak ada masa aktivasi. Jadi harusnya ketika bayi lahir, kemudian ibunya ngurus segala macam sehari, ikut BPJS, itu ternyata ada masa aktivasi berlakunya BPJS, itu tadinya 1 bulan, Tina. Kemudian sejak daftar baru sebulan 1 bulan baru aktif. Kalau sakitnya 7 hari kemudian? Nah itu makanya sampai waktu itu bayi yang meninggal waktu itu di Jawa Timur. Tapi setelah Pak Fahmi di BPJS RDP dengan kami di Komisi 9 juga dengan Bu Menkes, maka kemudian masa aktivasi maju jadi 2 minggu, begitu ya. Tapi tetap saja menurut hemat kami itu tidak bisa menolong mereka-mereka yang urgent begitu dan kemudian baru masuk sebagai peserta. Nah argumentasi dari BPJS adalah kenapa ada masa aktivasi itu untuk memberikan pelajaran tanda kutip kepada para penduduk agar ikut peserta BPJS jangan ketika sakit. Jadi dari awal sudah ikut, karena kalau ketika sakit baru ikut, ya makanya ada masa aktivasinya itu. Dan memang ini yang membedakan kalau kita asuransi swasta ya Mbak Oki ya. Kalau kita swasta kan biasanya kalau kita udah sakit itu diperiksa dulu, nggak boleh dan kemudian kita nggak akan di cover. Misalnya kita pernah sakit jantung, berikut asuransi, lalu kita nggak akan di cover lagi kondisi jantungnya. Nah bedanya BPJS itu baik hatinya negara lah ibaratnya, karena di cover meskipun ikutnya pas udah sakit, tapi pelajaran itu kan jadi bikin susah bagi yang pasiennya. Iya. Lalu soal ini Mbak, naiknya iuran, itu kan teman-teman di Komisi 9 juga punya suara yang cukup keras menurut saya. Betul. Jadi ketika Bu Menkes, Bu Nila Muluk dan Pak Fahmi Idris itu melakukan rakernas RDP di Komisi 9, kami menanyakan bagaimana dengan wacana untuk menaikkan iuran ini. Terus terang kami di Komisi 9 itu tidak setuju karena BBM naik, beras baru naik, susu anak saya Tina belum waktu seminggu udah naik lebih dari 10.000 gitu kan. Jadi ketika ada wacana itu kami semua protes bahwa untuk iuran yang mandiri kami tidak mengendaki kalau itu dinaikkan. Tapi kalau ada wacana mau dinaikkan, yang dinaikkan adalah iuran untuk peserta bantuan iuran PBI-nya yang diiurkan oleh negara. Kenapa kami minta itu juga kalau bisa dinaikkan? Karena yang diiurkan oleh negara untuk peserta PBI itu kan 19.225 per kepala. Betul. Sementara yang iuran mandiri yang kelas 3-nya per kepala 25.500. Itu kan jaraknya cukup jauh. Dan akibat dari jarak yang cukup jauh itu untuk infrastruktur kesehatan itu sebetulnya juga agak sulit jadinya. Begitu karena tenaga dokternya, belum lagi listriknya, belum lagi obat-obatannya. Jadi kami harapkan saat itu kalau mau dinaikkan iurannya adalah PBI yang dinaikkan. Namun kemudian jawaban dari Bu Menkes dan Pak Fahmi Idris itu mengatakan bahwa ini masih wacana. Nanti baru dinaikkan baru kepada tahun 2016. Begitu. Ini mudah-mudahan ekonomi membaik karena kan kita juga melihat ada perlambatan-perlambatan. Jadi bagi Anda yang belum terlalu paham bahwa BPJS itu ada dua, ada mandiri yang kita bayar sendiri atau penerima bantuan iuran yang tadi disebutkan Mbak Oki yang 19.255 rupiah. Itu yang membedakan dengan yang kita mandiri itu kelas 3-nya 25.500. Jadi kalau mau dinaikin yang penerima bantuan aja supaya kita yang peserta nggak usah nambah uang keluar lagi. Kita masih akan lanjutkan, kita akan bicara juga lebih jauh soal kenapa sih nggak semua rumah sakit diwajibkan saya dan ada perubahan undang-undang supaya kita nggak harus mikir rumah sakit mana ya yang melayani peserta BPJS. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Talk to iNews.